kasusnya. Jangan salah loh Mbak, itu yang mendirikan KPK itu Bu Mega loh. Betul. Nah, kenapa Ibu Mega minta kemarin itu ada statement beliau, mungkin nggak tahu ya, beliau bilang lebih baik kalau begini model pemberantasan korupsi kita, lebih baik bubar aja kan begitu. Jadi bau amis soal jegal menjegal, politisasi hukum itu tidak bisa disalahkan gitu. Karena persepsi asumsi publik menilai seperti itu. Karena momentumnya juga persis ya setelah Caimin mendeklarasikan diri dengan Anies. Coba bisa membayangkan Mbak Nila ya? Selamat malam, Tribuners. Ada Nila Irda malam hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Tribun News on Focus. Hari ini saya sudah kedatangan narasumber. Beliau adalah Direktur Eksekutif dari Foxpol Center Research dan juga Consulting. Ada Bang Pangi Syarwi Caniago yang mana malam hari ini kita akan membahas soal hasil survei per Agustus dari Foxpol soal bagaimana respon publik terkait adanya dugaan-dugaan penjagalan pada Capres dan juga Cawapres menjelang Pilpres 2024 mendatang. Kita sudah tersambung di sambungan Zoom di sebelah sana, Tribuners. Kita sapa terlebih dahulu Bang Pangi, selamat malam. Malam Mbak Nila. Baik, Abang sebelumnya sehat ya malam hari ini ya? Alhamdulillah Mbak Nila sehat. Baik, Bang Mangi terima kasih banyak atas kesempatannya. Sekali lagi hari ini kita berbincang yang sebelumnya kita sempat membahas bagaimana peluang seorang Muhaimin Iskandar atau Caimin yang kemudian saat ini berpasangan dengan Anies Baswedan untuk bisa meningkatkan elektabilitas begitu ya, meskipun angkanya juga tidak besar. Tapi nama Caimin ternyata Bang Pangi sampai sekarang justru malah sedang terseret banyak sekali badai, diantaranya adalah soal adanya kasus dugaan korupsi, begitu ya. Abang pertama mendengar atau melihat situasi dugaan-dugaan keterkaitan Caimin untuk tindak pidana korupsi ini sendiri sebagai pengamat melihatnya seperti apa, Bang? Pertama Mbak Nila tentu kita prihatin saja ya dengan agenda pemberantasan korupsi kita yang sebetulnya kita tidak bisa menyalahkan persepsi publik. Kita harus fair juga bahwa publik kemudian mengkaitkan ini bahwa ada politisasi hukum. Dan itu sesuai dengan temuan survei kita bahwa ketika ada misalnya 52% ya, itu publik menilai bahwa ada upaya hukum ya, perangkat hukum untuk menjegal calon presiden tertentu gitu. Dan itu ketika ditanyakan setuju ya masyarakat itu setuju dengan upaya-upaya penjegalan calon presiden dan wakil presiden, dan itu dipakai perangkat-perangkatnya adalah perangkat hukum gitu untuk penjagalan tersebut. Jadi survei Foxpol itu temuannya 53,4% publik percaya perangkat hukum digunakan alat menjegal lawan politik. Nah, itu persepsi publik yang kita tidak bisa salahkan. Dan KPK juga dalam konteks ini tentu berupaya memberikan argumen yang menarik juga. Yang paling keren argumennya itu adalah ini tidak ada kaitannya dengan agenda Pilpres, clear, firm. Tidak ada kaitannya dengan Capres-Cawapres, clear. Kemudian ini murni persoalan hukum, penegakan hukum yang sudah lama, kan gitu. Nah, pertanyaan yang menarik ada 3 pertanyaan, misalnya. Tentu saja momentum ini apakah sangat butuh waktu lama bagi KPK untuk mengungkapkan kasus ini? Dari bisa bayangkan Mbak Nila ya, 2012, 2013, 2014 absen kasus ini, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 tidak cukup waktu bagi KPK, 2020, 2021 sampai 2022 juga waktu belum cukup mengumpulkan barang bukti bagi KPK. Baru ditemukan pemeriksaan ini dimulai agak serius di 2023 dengan meminta Caimin sebagai saksi untuk keterangan memudahkan proses ini. Jadi bisa bayangkan dari musim rambutan sampai musim manggis ya. Baru kemudian KPK melihat ada zoom out ya celah-celah gitu. Jadi
bagaimana mungkin kita nggak fair gitu menyatakan masyarakat memahami bahwa 53% tadi bahwa ada politisasi hukum gitu. Nah, ini kalau yang pertama. Yang kedua, agenda pemberantasan korupsi kita cenderung di era Presiden Jokowi itu sudah mengalami problem yang agak serius gitu. Karena adanya politisasi hukum ini yang kemudian merusak citra terhadap penegakan hukum di Indonesia. Misalnya data kita misalnya menunjukkan pemberantasan korupsi ya. Jadi pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini, kalau kita lihat data kita itu adalah 46,5% buruk dan sangat buruk gitu. Agenda pemberantasan korupsi kita. Apakah ini ada kaitan korelasinya terhadap bahwa hukum kita itu ditaklukkan oleh kehendak kekuasaan? Dan kita tidak bisa pungkiri bahwa ada Polri, ada kejaksaan, tapi itu kan levelnya di atas presiden semua. Garisnya mungkin garis komando ya, bukan lagi garis putus-putus. Kalau di negara-negara lain, kemarin saya diskusi dengan pakar hukum tata negara, Polri dan kejaksaan ataupun KPK atau lembaga-lembaga lain itu setara dengan presiden. Nah, itu juga yang membuat kedudukan yang lembaga-lembaga pemberantasan korupsi atau kejaksaan atau Polri ini itu di bawah presiden, sehingga membuat aroma politis, aroma amis penegakan hukum kita itu dikendalikan oleh selera kehendak kekuasaan. Nah, itu juga yang harus dicari solusinya ke depan, bagaimana Polri dan kejaksaan itu setara dengan presiden, bukan di bawah presiden. Tapi dalam konteks itu adalah sesuatu yang saya mohon maaf nanti kalau salah, karena konteksnya hukum tata negara lebih paham soal itu. Jadi bau amis soal jegal menjegal, politisasi hukum itu tidak bisa disalahkan gitu, karena persepsi asumsi publik menilai seperti itu. Karena momentumnya juga persis ya setelah Caimin mendeklarasikan diri dengan Anies. Coba bisa membayangkan Mbak Nila ya, kalau misalnya Caimin berpasangan dengan Pak Prabowo, Caimin berpasangan dengan Ganjar, apakah kasus ini juga akan peristiwa hukumnya akan sama nggak dengan konteks per hari ini? Nah, itu kan menarik juga. Apakah KPK akan equal? Apakah KPK akan setara? Karena prinsip jangan kamu benci terhadap sesuatu karena kebencianmu terhadap sesuatu membuat kamu tidak berlaku adil kan. Nah, artinya konteks equal, kesetaraan, prinsip penegakan hukum itu kita akui, kita setuju gitu, penegakan hukum harus murni agenda penegakan hukum dan seterusnya. Dan sebetulnya penegakan hukum kita di Indonesia hari ini, per hari ini itu 44,3% bahwa buruk dan sangat buruk. Itu penegakan hukum kita. Apakah karena memang tebang pilih? Apa karena memang lebih kuat perangkat hukum itu akan bermain terhadap lawan politik? Kemudian perangkat hukum itu berlaku kebal, imunitas hukum itu berlaku, tameng hukum itu enggak kuat terhadap yang sedang berkuasa, misal. Nah, ini yang menjadi problem sebetulnya. Ini karena kan kritik dari kondisi penegakan hukum, pemberantasan hukum, politisasi hukum, cawe-cawe, kemudian tidak netral, partisan, dan endorse presiden, itu sebetulnya satu paket, Mbak. Itu yang membuat kualitas demokrasi kita agak terganggu dengan konteks adanya bau amis dalam agenda pemberantasan korupsi kita. Bang Pangi, tadi Abang juga sempat mengatakan bahwa KPK sudah menyatakan tidak ada muatan politik, KPK mengatakan sudah clear, KPK independen. Apakah statement dari KPK ini sedianya tidak bisa menguatkan ekspektasi atau mungkin pandangan publik begitu ya, yang mengatakan bahwa yang dilakukan terhadap Caimin, bisa saya katakan ini adalah bagian dari penjagalan dalam proses Caimin untuk menuju ke RI1 dan juga RI2? Ya, kalau sebetulnya sesuatu yang persepsi publik, kalau persepsi publik kan sesuatu yang dilihat itu yang dirasakan. Tapi bagi KPK mungkin saja sesuatu yang dilihat bukan itu yang dirasakan beliau. Jadi makanya KPK selalu mengatakan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan capres-cawapres, kandidasi, tidak ada kaitannya dengan
jegal-penjegalan, tidak ada kaitannya dengan ini murni penegakan hukum dan seterusnya. Jadi KPK bersikeras bahwa ini murni tindakan hukum. Artinya tidak ada unsur-unsur politiknya. Namun logika sederhana kita kan kita harus bertanya juga Mbak Nila. Pertanyaan yang harus dijawab juga oleh KPK gitu. Waktu yang 12 tahun ini bagaimana ceritanya gitu. Betul. Apakah memang kemarin itu sumber daya KPK itu kurang gitu, sehingga untuk membuka dua barang bukti itu nggak punya kemampuan infrastruktur dan suprastruktur KPK. 12 tahun loh, hampir 3 kali pemilu loh, expire ini sebenarnya. Jadi makanya kalau kemudian kalau ini hampir expire tapi tiba-tiba kasus ini kembali menguat, jadi berbarengan dengan peristiwa konteks deklarasi pencalonan presiden dan wakil presiden Anies dan Caimin gitu. Nah, ini yang kemudian konteks ini kita meminta apakah wajar, apakah tidak wajar. Tapi sebenarnya kalau saya sebagai orang yang melihat ini di luar, KPK mengatakan bahwa murni penegakan hukum, nggak salah juga KPK. Tapi publik saya itu punya mazhab juga, tidak salah juga kita berpendapat bahwa ini murni ada agenda politis, gitu, politisasi hukum. Kalau KPK murni mengatakan penegakan hukum, kita juga mengatakan ini murni politisasi hukum, gitu. Kan nggak ada yang salah, KPK nggak salah, kita juga nggak salah. Jadi jangan ada yang disalahkan. Kita ngomong ini, KPK juga nggak kita salahkan. Silakan katakan KPK itu adalah murni penegakan hukum, tidak ada unsur-unsur politisnya, ya silakan saja. Tapi, ya, kita juga mengatakan ini unsur kental aroma politisnya. Politisasi hukumnya kental banget setelah pasca deklarasi Anies Caimin. Nah, kalau misalnya tidak ada rentang empirik pengalaman Caimin deklarasi dengan Anies, mungkin nggak bisa dikaitkan sebetulnya. Bahwa ini mungkin kita sepakat dengan alur berpikir KPK, ini adalah murni agenda penegakan hukum. Jadi, jadi saya katakan ini menyatakan harus hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. It's okay, kita nggak ada problem dengan kata itu, Mbak. Kita nggak alergi dengan bahasa itu. Hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, tegakkan hukum meski besok pagi langit runtuh misalnya. Tetapi sebetulnya hukum juga punya hati, punya jiwa, punya sense of politik. Jadi dalam kondisi yang seperti ini, setelah deklarasi Anies dan Caimin kemudian ada pemanggilan seperti ini, menurut saya ini tidak fair juga gitu. Dan tidak memenuhi rasa keadilan. Itu yang bayangkan ya kalau di tengah kasus seperti ini banyak masyarakat persepsi publik itu mengatakan dianggap ini adalah upaya politisasi hukum. Dan hasil data survei kita itu juga menyatakan 53% loh Mbak. Itu bukan angka kecil Mbak Nila. Itu cukup besar. Bahwa di dalam pertanyaan kalau kita tanyakan ke masyarakat misalnya pertanyaan soal politisasi misalnya, apakah Ibu Bapak percaya bahwa penggunaan hukum dalam proses pemilihan sering digunakan sebagai alat untuk menjegal kandidat tertentu? 53,4% percaya bahwa perangkat hukum atau penggunaan hukum di dalam proses jegal-menjegal dalam kandidat tertentu atau capres-cawapres tertentu. Ini data ini menunjukkan bahwa memang itulah persepsi publik, itulah pandangan masyarakat. Dan KPK juga punya argumen yang mereka yakini murni penegakan hukum, tidak ada unsur politisnya, bahwa ini adalah betul-betul dalam rangka tidak ada kaitan dengan pencapresan, kandidasi, tidak ada kaitannya dengan soal deklarasi Anies Caimin, ya silakan saja. Jadi nggak ada yang salah, mazhab KPK nggak salah, mazhab masyarakat ya mohon maaf juga nggak salah sebetulnya. Oke, ini kalau kita membaca irisan dari survei yang kemudian dari Voxpol lakukan begitu ya, Bang Panggi, ada berapa persentase yang kemudian percaya dengan adanya penjegalan ini, lalu angkanya ada berapa persen yang kemudian menganggap bahwa tidak ada kaitannya? Apakah kemudian ini angkanya begitu jauh antara kepercayaan publik dan juga ketidakpercayaan publik soal penjegalan ini? Sebenarnya kalau lihat angkanya ini Mbak, itu percaya itu kan 53, bahwa ada perangkat hukum atau
penggunaan hukum dalam upaya jegal menjegal ya. Digunakan sebagai alat ya. Perangkat hukum atau penggunaan hukum digunakan sebagai alat untuk jegal menjegal. Nah, 53,4% itu setuju. Tapi tidak setuju juga ada 23,2%. Jadi yang 23,3% ini juga pendapat yang mirip dengan KPK sebetulnya. Bahwa ini tidak ada agenda, mereka tidak percaya ini kaitannya, bahwa maksudnya mereka termasuk yang tidak percaya perangkat hukum atau penggunaan hukum sebagai alat untuk jegal menjegal. Nah, itu angkanya, tapi menurut saya angka 53,4% itu jauh lebih besar, bahwa ada politisasi hukum di Indonesia ini. Itu yang membuat kemudian agenda pemberantasan korupsi kita buruk, penegakan hukum kita di Indonesia menjadi buruk, karena sebetulnya asal muasalnya problemnya itu adalah politisasi hukum ini, Mbak. Jadi ini biang keroknya sebetulnya. Itu membuat agenda pemberantasan korupsi kita nggak jalan efektif, penegakan hukum kita nggak berjalan efektif. Karena apa? Karena cenderung politisasi hukum itu terjadi. Itu yang membuat persepsi pandangan publik terhadap penegakan pemberantasan korupsi kita menjadi problem. Oke, kalau dari survei yang kemudian Abang lakukan, ini kan statementnya adalah publik mempercayai perangkat hukum ini digunakan alat untuk menjegal lawan politik, begitu ya. Ini sebenarnya arahnya kemana, Bang Pangi? Karena kalau kita lihat, ini dugaan kasus korupsi yang terjadi di 2012 pada saat Caimin menjabat sebagai Kemenaker, begitu, dan ini juga terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bersamaan juga dengan beberapa waktu sebelum adanya deklarasi dan juga adanya isu soal korupsi ini. SBY juga mengatakan atau berstatement soal kekecewaan atas adanya pengkhianatan dan lain sebagainya yang sempat disampaikan oleh Partai Demokrat. Ya, kalau kaitannya dengan Demokrat, kita nggak tahu ya apa hubungan Demokrat dengan KPK gitu. Itu sulit dibuktikan, tapi kita kan nggak tahu apa yang terjadi di dalam itu. Kita nggak bisa berasumsi ya, persepsi pikiran liar. Tetapi sebetulnya saya nggak menangkap ujung dari ini semua, itu kan kita nggak tahu ya, Mbak ya. Apakah betul ini ujungnya memang serius untuk agenda penegakan hukum gitu, atau justru ini bolak-baliknya Caimin ke KPK saja, itu sebetulnya sudah mendowngrade elektabilitas beliau sehingga dicap, distempel capres cawapres yang tidak bersih, kan begitu. Itu kan berarti berhasil juga digunakan KPK sebagai alat gerombolan menjadi relawan capres cawapres akhirnya. Karena kalau misalnya orang bolak-balik ke KPK kan itu merusak juga citranya, Mbak, sebagai orang yang bersih kan. Nah, apakah sampai di situ saja atau memang ada upaya-upaya yang lain dilakukan KPK gitu? Kita tidak mengatakan KPK ini adalah lembaga yang tidak bersih, lembaga yang tidak bisa bekerja dalam pemberantasan korupsi. Tapi statement Ibu Megawati menurut saya clear from juga, Mbak. Bu Mega pernah bilang lebih baik KPK dibubarkan saja. Kok rasa-rasanya itu cocok dengan konteks hari ini gitu. Betul, ada cukup berkaitan juga ya dengan statement yang juga sama-sama dari petinggi partai PDIP, Bu Mega yang mengatakan KPK seharusnya. Jangan salah loh, Mbak. Itu yang mendirikan KPK itu Bu Mega loh. Betul. Nah, kenapa Ibu Mega minta kemarin itu ada statement beliau, mungkin nggak tahu ya, beliau bilang lebih baik kalau begini model pemberantasan korupsi kita, lebih baik bubar aja, kan begitu. Nah, ini kenapa proses sementara hari ini ada pentasan yang menarik di KPK gitu. Ada hajatan yang menarik kan setelah Anies dan Caimin dideklarasikan. Tapi intinya kalau bolak-balik ke situ terus kan jadi rusak itu integritas. Dan dianggap stempel dianggap capres cawapres yang tidak bersih dari korupsi, itu intinya nanti. Itu persepsi yang kebangun dalam benak publik kan. Pun juga karena sedianya nama Caimin yang terseret soal tindak pidana korupsi juga bukan baru pertama kali ini saja ya, Bang Pangi. Kalau dari catatan saya, sempat ada juga yang ramai adalah soal kasus kardus durian, yang juga sekarang beberapa pihak begitu juga kembali menggaungkan soal kardus durian ini, bersamaan juga nama yang sekarang masih sama soal tindak pidana korupsi yang menyeret Caimin, yaitu soal dugaan korupsi di Kemenaker. Ini apakah memang
isu soal tidak bersih ini yang paling bisa menggerus elektabilitas dari capres dan juga cawapres dalam kontestasi pilpres menurut Bang Pangi? Belum tentu, Mbak. Mhm. Karena masyarakat kita itu ada juga yang nggak konsen pada persoalan penegakan hukum, pemberantasan korupsi. Justru mereka konsen kepada hal-hal yang lain. Uh, kita lihat saja nanti elektabilitasnya Anies sama Caimin ini. Apakah naik, apakah turun gitu. Nah, dengan ada agendanya, karena kan banyak juga tuh kasus-kasus partai politik yang banyak, sekjennya ketangkap gitu ya. Ketua umum ketangkap, tapi kan partainya lolos ambang batas juga, partainya bisa pulih gitu ya. Bahkan hari ini bayangkan Mbak ya, mantan napi koruptor bisa lagi mencaleg gitu. DPD. Berarti kan bagi masyarakat tidak ada efek jerah, tidak ada hukuman bagi tindak pidana koruptor meskipun KPU minta tolong dilabeling mana yang mantan napi yang koruptor, mana yang tidak. Tapi menurut saya ngapain dilabeling, ternyata masyarakat nggak melabelnya, bahkan masyarakat lupa dan pemaaf. Justru mantan napi banyak kepilih lagi kan gitu. Tapi itulah realitas hukum kita, fakta per hari ini bahwa masyarakat kadang-kadang nggak terlalu nggak konsen, nggak terlalu memperhatikan soal tindak pidana korupsi ini. Buktinya banyak mantan napi narapidana bisa dipercaya kembali oleh masyarakat menjadi anggota DPR, menjadi bupati, menjadi politisi ya. Bahkan banyak politisi-politisi elit di DPP partai sekarang menjadi pengurus, bahkan diminta keterangan, bahkan sekarang udah menjadi caleg lagi gitu. Jadi nggak ada beban, Mbak. Ini yang jadi problem juga. Kenapa politisi kita nggak ada efek jerah gitu. Dan tidak ada juga perangkat-perangkat hukum kita yang menghalangi mantan napi ex koruptor untuk tidak bisa ada tempat untuk pencalekan atau maju sebagai politisi. Nggak ada perangkatnya. Jadi apakah kasus Caimin ini akan jadi konsentrasi masyarakat untuk apakah kasus pemanggilan Caimin diperiksa di KPK itu menjadi frekuensi bagi masyarakat untuk tidak menjatuhkan pilihannya memilih Caimin? Belum tentu, Mbak. Justru bisa saja ini empatik underdog effect istilahnya itu. Terzolimi ya kan, bisa aja hati-hati juga. Orang Indonesia itu kan suka empatinya dalam ya. Oh ini tahun politik, masyarakat sudah mulai pintar, cerdas. Oh ini momentumnya setelah deklarasi kok dipanggil. Oh ini politisasi hukum. Justru orang akan berempatik ya, karena dianggap Caimin dizolimi gitu. Itu bisa juga. Tetapi pada prinsipnya KPK menurut saya pihak yang berwenang dalam penegakan hukum. Kita dukung upaya pemberantasan korupsi KPK. Tapi tugas yang dijalankan itu harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi hukum itu memang diterapkan dengan adil ya. Dan kepastian hukum itu adalah fondasi utama di dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Nah, level confident kepercayaan publik terhadap KPK kan turun, Mbak, sebetulnya. Belakangan ini. Dibanding periode-periode sebelumnya ya. Nah, karena ini yang menjadi pertanyaan, kenapa level confident terhadap KPK itu mengalami penurunan trust-nya dari masyarakat. Ditambah lagi dengan adanya dugaan bau amis politisasi hukum di KPK. Itu menambah penurunan distrust terhadap KPK sebagai lembaga anti rasuah, sebagai pondasi ya, sebagai benteng terakhir ya, penjaga integritas, penjaga kepercayaan rakyat. Jadi ini problemnya di situ. Kita membangun bernegara, berbangsa, itu kan pondasinya adalah atas rasa kepercayaan, saling percaya. Nah, kalau persepsi publik sudah mulai roboh, rontok, atau sudah jadul menurut dia gaya-gaya pemberantasan korupsi kita ini, itu kan sudah bahaya, sudah alarm bahwa publik yang bahaya itu kan sebenarnya adalah perangkat anti rasuah atau perangkat pemberantasan korupsi kita tidak dipercaya oleh masyarakat. Nah, itu jadi problem. Artinya justru dengan adanya narasi penjagalan dan lain sebagainya, belum tentu ini bisa menurunkan elektabilitas dari capres dan juga cawapres, bisa juga justru meningkatkan empati dari publik. Tapi yang justru rugi di sini justru adalah KPK sendiri ya, Bang Pangi, bisa saya katakan seperti itu? Betul. Saya melihat kalau nanti kita nggak tahu ya bagaimana lembaga yang paling dipercaya oleh publik ya, sampai sejauh ini kan tetap TNI ya, kemudian Presiden. Biasanya kan tuh TNI, Presiden, KPK ya biasanya.
Yang paling tidak dipercaya oleh publik itu persepsinya rendah itu biasanya kan DPR, partai politik ya. Nah, tapi tren belakangan kan KPK turun terus, Mbak. Turun Iya. terus kepercayaannya. Karena model-model kasus seperti ini ya, itu justru merugikan KPK sebetulnya. Karena momentumnya tidak tepat, persepsinya masyarakat sudah nggak bisa dihalang-halangi untuk mengatakan bahwa tidak ada upaya jegal penjegalan atau politisasi hukum. Itu tidak bisa di stop, Mbak, narasi itu, persepsi itu. Nah, secara otomatis tentu itu akan mengganggu kepercayaan atau level confidence masyarakat atau publik, persepsi publik terhadap lembaga pemberantasan korupsi KPK ini. Oke, kalau dari prediksi dari Bang Pangi sendiri, tadi Abang sempat mengatakan bahwa ini masih belum tahu kita apakah nanti akan menaikkan elektabilitas atau mungkin akan menurunkan elektabilitas. Dalam hal ini adalah Caimin. Kalau dari prediksi Abang atau kalau melihat bagaimana saat ini publik melihat isu ini dikembangkan, kira-kira elektabilitasnya akan naik atau justru akan turun, Bang? Ya, kita kan per hari ini kita belum survei, Mbak. Bagaimana melihat trennya ya per hari ini. Tapi selama ini kan kalau kita lihat PKB udah bagus elektabilitasnya ya. Tapi intinya sih sebenarnya nanti apakah nanti tren ini akan justru menguntungkan Caimin, kita lihat saja nanti, atau PKB atau Nasdem atau partai-partai yang lain ya, termasuk Anies dan Caimin ini. Saya melihat dua hal, Mbak. Bisa iya itu mendongkrak elektoral Anies Caimin ya, karena citra dianggap pemimpin yang tidak bersih, karena sering bolak-balik ke KPK itu kan mengganggu integritas beliau. Atau justru sebaliknya, karena ada memang persepsi publik bahwa ini ada politisasi hukum, ada penggunaan perangkat hukum untuk jegal-menjegal di dalam proses kandidasi atau kandidat tertentu dalam capres-cawapres, maka kalau misalnya memang ada yang terzolimi, kemudian orang beramai-ramai empatik, nah tentu saja akan menaikkan elektabilitas Caimin sendiri dan PKB termasuk pasangan Anies Caimin gitu. Oke, artinya ini kita masih sama-sama menunggu, artinya ya, Bang Pangi, bagaimana nanti publik merespon adanya isu yang kemudian digelontorkan soal KPK dan juga isu-isu bahwa tidak bersih begitu sebagai pejabat publik yang kemudian akan menjabat nantinya apabila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Bang Pangi, ini kalau di koalisi sendiri, PKB dan juga Nasdem, setelah kemudian mendeklarasikan Caimin dan juga Anies Baswedan begitu kan, ini ada satu partai politik yaitu PKS yang kemudian sampai saat ini di beberapa pertemuan belum ikut serta begitu ya Bang, bisa saya katakan. Apakah kemudian kasus yang menyeret Caimin yang ada kaitannya soal tindak pidana korupsi ini juga masih membuat PKS kemudian berpikir dua kali kira-kira apakah merestui Caimin berpasangan dengan Anies Baswedan atau kemudian kira-kira akan keluar saja dari koalisi ini. Abang melihatnya seperti apa? Saya nggak yakin sih Mbak PKS mau keluar. Kenapa itu? Karena bagi PKS, ya persoalannya adalah PKS sejauh ini tidak punya kandidasi yang linkage politiknya itu dekat dengan PKS. Kalau Ganjar makin jauh lagi Mbak, Prabowo juga masih nggak ketemu tuh. Yang paling Prabowo itu paling yang merasakan keuntungan elektoralnya paling besar kan Gerindra nanti. Kotak efeknya ya. Kalau Ganjar kan PDIP ya. Nah, kalau misalnya di koalisinya Nasdem dan PKB ini, kalau PKS masuk, Mbak, itu yang kotel efek terbesar itu justru nanti ada kemungkinan PKS gitu. Karena orang mengkaitkan bahwa Anies itu PKS gitu. Betul. Nah, itu yang kemudian agak bukan kurang ikhlas saya lihat itu PKB sama Nasdem. Justru kalau masuk PKS ini takut-takut juga ini elektabilitas dua partai ini gitu. Nah, mungkin itu ya pertimbangan mereka udah mulai agak ngusir-ngusir PKS saya lihat. Misalnya, ya kalau PKS nggak mau, keluar saja nggak apa-apa. Kalau PKS udah nggak nyaman, nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada kondisi resistensi di dalam. Sementara di hati nurani atau sense of politik, atau kalau di bedah leher bukan lehernya Anies ya, di bedah itu hatinya Anies, itu cintanya mati ke PKS itu ada. Oke. Nah, cuma kan PKB ini merasa kok nggak cocok ini gitu bergabung. Padahal kalau ingin menang Anies harus ada PKS Mbak. Kalau enggak ini cuma menurut saya sama saja ini mengurung Anies ke dalam karungan aja ini. Udah cawapresnya Caimin itu udah bagus. Partai hanya PKS Nasdem sama PKB.
menurut saya peluang bandwagon efek peluang menangnya tipis, Mbak. Tapi kalau Tanpa ada PKS. PKS itu, ya menurut saya nggak mudah karena basis PKS juga cukup kuat itu menurut saya ya. Makanya kalau ingin menang ya Anies harus dengan ada PKS. PKS itu cukup kuat basis kanannya ideologi, ya, terutama di Sumatera Barat ya, Jawa Barat. Mesinnya kan jalan, Mbak. Jadi kalau mau, jadi saya juga justru curiga ini kenapa kalau mereka resisten dengan PKS, berarti jangan-jangan memang mengurung Anies ke dalam karung ini supaya nggak menang. Baik, ada hal Nah, yang kemudian bisa saja kita kaitkan ini kemarin Anies melapor ke Pak Surya Paloh, ikut Pak Surya Paloh, A kata Surya Paloh, A kata Anies, kuning kata Surya Paloh, kuning, merah kata Surya Paloh, merah kata Anies kan. Habis itu Pak Surya Paloh melapor juga ke Pak Lurah katanya. Merah kata Pak Lurah, Pak Surya Paloh bilang merah gitu. Hitam kata Pak Lurah, Surya Paloh bilang hitam. Oh, jadi ini kaitannya udah sama aja masukin ke dalam karung ini kan. Nah, maksud saya kalau ingin menang harus dirangkul PKS masuk. Itu penting karena ini bukan, ini dua partai, tiga partai ya beda pengaruhnya sebetulnya. Oke, kalau PKS sendiri memang dari sejak koalisi Nasdem dan juga Demokrat yang kemudian sudah pecah begitu ya, PKS mengatakan dengan lantang bahwa kami memang mendukung calon presidennya adalah Anies Baswedan. Namun sampai sekarang Dewan Syuro juga yang disampaikan oleh PKS masih belum bisa mengatakan untuk merestui Caimin begitu ya, untuk kemudian bergabung atau didukung juga oleh PKS. Kalau Bang Pangi melihatnya, apa yang kemudian menjadi salah satu tanda tanya bagi PKS untuk tidak kemudian sebegitu cepatnya mengambil keputusan, mendeklarasikan juga Caimin sebagai wakil presidennya Anies Baswedan? Mungkin PKS itu partai yang paling modern, Mbak. Jadi keputusannya itu nggak bisa ditentukan oleh satu orang, ya. Artinya keputusannya itu ada majelis suro kan, itu Betul. harus mereka rapatkan dulu, mereka harus ngambil keputusan itu kan jemaah ya, kolektif kolegial gitu. Jadi nggak bisa keputusan yang diambil sepihak satu orang. Nah kalau kita lihat cenderung misalnya Nasdem itu kan bisa diputuskan oleh Pak Surya Paloh saja sebetulnya. Jadi nggak terlalu susah pengambilan keputusannya. Jadi kenapa lama, Mbak? Karena proses politik di PKS itu kan panjang juga. Karena PKS bukan milik satu orang kan, itu kayak jemaah juga yang punya gitu. Jadi ada majelis suronya kan. Nah itu yang nggak mudah gitu. Nah ditambah lagi dengan konteks sekarang, kasus Demokrat tiba-tiba PKB gabung tanpa tanpa ada diskusi dengan PKS ya, kemudian deklarasi tanpa ada ngajak PKS untuk membahas waktunya, itu makin memperlebar. Nah sebetulnya hari ini bagi PKS itu saya cenderung saya lihat itu PKS itu tidak mau bicara soal Nasdem, tidak mau bicara hanya soal PKB, terlalu kecil bagi PKS saya lihat. Yang PKS itu pikirkan itu hari ini hanya bicara mereka bergabung berkoalisi itu hanya karena Anies gitu. Yang dibutuhkan sedianya, apakah memang Nasdem dan juga PKB memang sebegitu membutuhkan PKS begitu, atau PKS juga sebenarnya ketiga partai politik ini kemudian sama-sama saling membutuhkan sehingga PKS tidak mungkin tadi Bang Pangi mengatakan untuk keluar dari koalisi ini? Kalau membutuhkan semuanya partai membutuhkan Anies, Mbak. Karena partai nggak punya figur ya. Iya. Nah, tapi mana yang paling besar hasil survei saya kemarin, itu yang paling besar efek Anies itu ke partai PKS, Mbak. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Nasdem sama PKB nggak terlalu siap. Karena orang mengatakan linkage Anies itu PKS, PKS Anies. Gitu. Jadi pemilih PKS itu, Mbak, itu sangat irisannya dekat sekali dengan pemilih Anies. Tapi partai-partai lain seperti Nasdem, kemudian PKB, ingin juga mendapatkan keberkahan dari mengusung Anies. Gitu. Ingin mendapatkan keberkahan dengan mengusung seorang Anies Baswedan. Tapi tadi ya Bang Mangi sempat mengatakan ini kalau tanpa PKS justru Anies hanya dikurung saja. Tapi untuk peluang kemudian memenangkan kontestasi Pilpres ini bisa saya katakan cenderung kecil, Bang Pangi. Ya bagaimanapun, kenapa kalau memang peluang partai itu besar, kenapa PDIP nggak percaya diri maju sendiri, Mbak? Walaupun golden ticket ya. Karena memang partai dalam koalisi itu menentukan, Mbak. Gemuk itu memang tidak menjamin.
Karena kan jumlah suara yang dikumpulkan secara pribadi oleh presiden jauh lebih besar dibanding jumlah suara yang dikumpulkan oleh gabungan partai koalisi. Itu artinya apa? Konteks itu, data itu bisa kita cermati, kita baca, bahwa kotak efek memang tidak signifikan. Tetapi pemilih partai itu kalau grassroots-nya, pilihan presidennya sama dengan keputusan pilihan DPP partainya, maka itu akan membantu calon presiden tersebut. Gitu. Karena pemilihnya PKS itu sama dengan pemilihnya Anies, ya. Pemilih grassroots PKS itu kan cenderung milih Anies. Nah, DPP kemudian memutuskan untuk mendukung yang namanya calon presiden Anies. Maka itu akan membawa keselamatan bagi partai PKS dan itu juga membawa keberkahan bagi Anies. Karena antara basis grassroots-nya itu persis sama irisannya dengan keputusan Dewan Suro atau DPP partai tersebut. Nah, itu juga yang terjadi hari ini. Pemilih Nasdem itu cenderung juga ke Anies. Pemilih PKB itu sebelumnya masih ke Mas Ganjar. Nah, sekarang nggak tahu tuh pemilih PKB nanti apakah cenderungnya kemungkinannya harusnya ke Anies. Karena PKB sudah memutuskan mendukung Anies. Oke. Bang Pangi, sedikit ini sebelum nanti pertanyaan terakhir dari saya. Kemarin kita atau saya sempat berbincang juga dengan PA 212 begitu ya, yang mana dalam statementnya ini PA 212 yang mana sebelumnya dalam pilkada di Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa Anies Baswedan ini punya suara yang cukup besar karena kala itu didukung oleh PA 212. Nah, sekarang sempat dikatakan bahwa PA 212 ini ada kekecewaan begitu pada Anies Baswedan karena memilih Caimin, kemudian juga diusung oleh Nasdem, namun tidak berbicara atau mungkin ada obrolan begitu ya dari PA 212. Ini PA 212, kalau menurut Bang Pangi sendiri, apakah berpengaruh juga untuk kemudian bisa mendulang suara dari Anies Baswedan atau sebenarnya PA 212 hanya bagian dari irisan kecil saja dari pendukung Anies Baswedan, Bang Pangi? Kalau soal irisan kecil PA 12 atau tidak, saya nggak tahu ya. Tetapi persis sebetulnya Anies itu kan membutuhkan semua dukungan ya sebetulnya. Tapi juga hari ini Nasdem dan PKB nggak mau mengkait-kaitkan itu dengan 212, dengan PKS. Nah, itu aroma amis begitu. Mereka ingin murni blok nasionalis. Gitu. Tidak ada bau-bau amis kanannya, tidak ada bau-bau ideologi agamanya. Gitu. Sementara PKB kan juga dicermati oleh orang lebih cenderung sebenarnya agama, tapi nasionalisnya juga kuat. Gitu. Sehingga PA 212 ini sebetulnya juga hal yang tidak merugikan. Kenapa kemudian itu ditolak kan sebetulnya. Tapi menurut saya nampaknya Pak Surya Paloh tidak ingin fokus ke sana gitu. Jadi ingin betul-betul mengstempel bahwa Anies ini adalah representasi kelompok nasionalis. Jadi tidak mau dibawa ke isu-isu kanan gitu. Jadi mungkin bergabungnya kelompok-kelompok 212, kelompok ini jadi seolah-olah dihalangi menurut saya, ditutup-tutupi gitu. Supaya ini nanti tidak dikait-kaitkan dengan pendukung Anies itu banyak dari Khilafah, pendukung Anies banyak dari HTI, pendukung Anies banyak dari kelompok radikal, seolah-olah begitu tuh Nasdem kayaknya ya nyaman aja saya lihat gitu, termasuk PKB gitu, sehingga memang terkesan mereka memblok gitu kelompok-kelompok ini. Padahal kemenangan itu kan nggak bisa hanya diklaim oleh satu kelompok gitu, harus betul-betul bersama-sama kan. Artinya jangan lupa kekuatan Prabowo waktu itu kan juga besar dari kelompok kanan ya, kelompok Islam. Jadi saya pikir kenapa alergi juga saya juga nggak tahu ya, tapi memang nampaknya ini memang Anies mau ditarik ke pemilih nasionalis. Anies Baswedan akan ditarik untuk mendapatkan suara dari pemilih nasionalis. Oke. Terakhir, Bang Pangi, sekalian ini menjadi closing statement dari Bang Pangi soal penjagalan yang kemudian tadi kita bahas, kemudian saya masih ingin kembali menanyakan kira-kira menurut Bang Pangi bagaimana pergerakan ini nanti dari Capres dan juga Cawapres Anies Baswedan dan juga Caimin di kondisi yang sampai saat ini nama Cawapres dari dua baca pres lain Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo ini masih belum ada titik terangnya. Bang Pangi silakan. Iya, sebetulnya kalau nggak ada titik terangnya ya masih kabur sih, Mbak. Nah, kita mau menjawab ya. Karena memang pasangan mereka kan masih di dalam saku masing-masing kingmakernya. Jadi pasangan Ganjar masih dalam sakunya Bu Mega.
Ya, saya nggak tahu isi kantong Ibu Mega itu ada nggak nama-nama yang disebutkan selama ini kan? Apakah nama Ridwan Kamil, katanya begitu. Ya, Apakah betul. namanya ada apa kok Erick Thohir ya? Hmm. Katanya ada nama-nama itu di kantong. Tapi saya kok nggak yakin. Jangan-jangan di kantong Ibu Mega nama itu yang kita nggak sebut gitu, yang Hmm. keluar. Juga ada yang cawapresnya Pak Prabowo juga masih buram ya, masih belum kelihatan tuh bulannya, zoom outnya belum dapat. Nah, di kantong ya, Pak Prabowo itu cawapresnya jangan-jangan bukan Pak Prabowo yang menentukan, jangan-jangan Pak Jokowinya gitu sebagai kingmakernya. Gitu. Nah pertanyaannya ada nggak di kantong Pak Jokowi nama cawapres seperti apa namanya uh, uh, apa namanya Sandiaga Uno gitu ya, atau Erick Thohir atau Kofifa atau apa uh, nama-nama yang selama ini beredar gitu. Hmm. Oke, tadi Abang sempat menyinggung soal nama Ridwan Kamil. Sedikit Bang, sebelum kita closing. Ridwan Kamil kemarin sempat mengatakan, tunggu saja minggu depan akan ada breaking news, begitu ya. Arah breaking news ini kalau kita membicarakan soal cawapres, begitu ya Bang, peluangnya ada di arah mana? Prabowo Subianto atau justru Ganjar Pranowo? Sebetulnya memang kalau ingin menarik Golkar ke pangkuan PDIP ya Ganjar harus gandengan sama Ridwan Kamil Aha. kalau mau menarik Golkarnya gitu. Kan sekarang Golkar ada di koalisi Pak Prabowo ya. Kalau mau Betul, betul. menarik Golkar ya gandeng Ridwan Kamil sebagai cawapresnya Ganjar gitu. Ya kalau breaking news kata Ridwan Kamil itu breaking news karena dia mau keliling dunia Iya, katanya udah capek 10 tahun jadi pejabat. Jadi nggak ada waktu full time untuk keluarga kan. Jadi mm, breaking news soal beliau ingin lebih menjadi manusia bebas lah gitu. Kalau betul. kemarin Akan kan me time kalau ya, ada katanya ya perjalanan Bang ya. dinas kan ya sambil-sambilan kalau dulu liburannya kan gitu. Uh-uh. Nah, tapi namanya Ridwan Kamil ini terkenal jago pencitraan dan jago dalam mengelola kata-kata kan. Diksinya juga bagus itu. Panggung-panggungnya itu bagus. Dia bisa mengambil apa sentimen populisme pencitraannya bagus. Mm. Oke, jadi masih belum terlihat juga artinya ya, Bang Bangi ya, bisa saya simpulkan karena nanti kita akan tahu siapa ini cawapres dari Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto kalau sudah keluar nama dari kantong kingmaker dari baca pres ini. Sebenarnya hari ini Mbak Nila sebetulnya baik Pak Jokowi, Bu Mega ya, termasuk Pak Prabowo. Sebenarnya dalam kepala mereka juga bekerja keras untuk berpikir siapa cawapres yang kira-kira nendang lah, plus minusnya Hmm. besar gitu. Plusnya lebih besar pada minusnya. Karena semua cawapres kita itu kan juga cawapres yang terbatas sebetulnya. Hmm. Nah, dengan keluarnya nama Caimin kemarin ya, tentu membuat partai-partai termasuk kingmaker ini berpikir keras gitu untuk memikirkan siapa cawapres yang bisa misalnya nih cawapres NU yang bisa membela suara NU gitu supaya PKB-nya nggak bulat ke Caimin supaya NU nggak bulat ke Caimin harus dicarikan tuh lawan tanding yang sebanding untuk mencoba membuat split pemilihnya PKB dan NU-nya gitu. Dan itu kerja kerasnya hari-harinya Bu Mega kontemplasinya pasti di situ. Termasuk kontemplasinya Pak Prabowo dan Pak Jokowi ya. Siapa kira-kira yang kalau suara NU dan Caimin itu atau PKB itu bulat, nggak ada pemecah gelombangnya, itu kan justru akan Jawa Timur akan dikuasai full penuh kan di dalam kendali Caimin kan dan di dalam Hmm. kendali PKB. Nah itu nggak mudah Mbak, memang nggak mudah. Gitu. Apakah Kopipa bisa nggak Kopipa, bisa nggak Yeni Wahid, bisa nggak Mahfud MD dan seterusnya dan seterusnya. Oke, terima kasih banyak Bang Pangi. Ini kita masih sama-sama menunggu. Semoga nanti di lain kesempatan apabila sudah tercium ini aroma nama cawapres dari Ganjar Pranowo atau kemudian Prabowo Subianto, kita bisa berbincang lagi untuk melihat kemana ini arahnya dan angka elektabilitasnya bagaimana. Begitu ya, Bang Pangi. Terima kasih banyak atas kesempatannya diskusi pada malam hari ini. Bang Pangi, kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Sama-sama Mbak Nila. Baik, Tribuners, itu tadi obrolan saya bersama dengan pengamat politik yang juga merupakan Direktur Eksekutif dari Foxpol Center Research dan juga Consulting, ada Bang Pangi Syarwi Caniago. Kita masih berbincang lagi dalam program Tribun News on Focus selanjutnya. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.